Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang pada siang hari ini, yang bisa dibilang nggak cukup panas, nggak cukup hujan juga, ataupun cuma mendung di sini. Insyaallah pada kesempatan kali ini ana akan membawa suatu kisah, tapi kisah ini bisa dibilang cukup menarik. Kisah ini adalah terjadi setelah peperangan Bani Mustalik. Kita intip di sini tuh kisahnya yang akan Anda sampaikan tentang tuduhan keji terhadap Aisyah. Jadi seperti yang antum semua ketahui, setelah dari peperangan Bani Mustalik itu, Nabi pun kan di situ Nabi berperang. Dan setelah itu kemudian Nabi pun balik ke Madinah, dan itu pun Aisyah ikut serta dalam situ. Nah, kisah ini bermulai saat ketika para pasukan Nabi Muhammad juga dan termasuk Aisyah pun itu balik ke Madinah. Nah, di situ mereka berniat untuk beristirahat pada suatu tempat yang tidak jauh dari Madinah. Itu tidak disebutkan tempatnya namanya apa. Dan kemudian ketika beristirahat pun Aisyah dia itu turun dari tandunya untuk membuang hajat. Namun setelah membuang hajat tersebut, ia memeriksa lehernya dan dia terus tersadar bahwa kalungnya yang bisa ia pakai itu telah tiada ataupun tidak ada. Dan kemudian ia balik lagi menuju tempat tadi buang hajat. Di sekitarnya dia mencari, dan ketika dia sudah kembali ke tempat di mana kaum muslimin itu beristirahat sementara, itu para Nabi Muhammad dan para pasukannya sudah berangkat menuju Madinah terlebih dahulu. Nah, kemudian di situ Aisyah dia pun menunggu. Dikisahkan di buku ini dia tuh menunggu hingga dan berharap semoga ada yang kembali dan nyadar. Dan di situ pun pasukan Nabi Muhammad pun tidak ada yang menyadari bahwa Aisyah itu tidak di tandunya. Karena pertama, banyak sekali orang yang membawa tandunya Aisyah ini. Dan tidak disebutkan juga, dan karena Aisyah ini dia tuh bisa dibilang ringan, jadi juga mau Aisyah ada dalam tandunya dan tidak ada, itu pun tidak terasa. Karena pertama mereka tadi banyak orangnya, kemudian yang kedua Aisyah itu badannya ringan. Kemudian ada seorang sahabat, yakni Safwan. Safwan ini dia tuh terkenal itu dia sering tidur, dan dia tuh akhirnya dia baru terbangun dan dia tersadar bahwa dia tuh tertinggal. Kemudian ia mengikuti jejak rombongan kaum muslimin ini, pasukannya, dan kemudian hingga ia datang dia melihat suatu bayangan, dan ternyata ia terkaget bahwa di situ ada Ummul Mukminin atau Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian Safwan tersebut ini dia mengucapkan istiraj, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan setelah itu dia tidak berkata apa-apa lagi. Diam itu. Kemudian Aisyah pun juga terbangun pada saat itu, dan mereka berdua tidak ada bicara apapun. Kemudian Safwan mendekatkan hewan tunggangannya, mendekatkan kepada Aisyah, memberi isyarat untuk Aisyah agar naik untuk mengikuti Safwan. Hingga akhirnya mereka pun pergi ke Madinah. Nah, pas mereka menuju ke Madinah pun ada suatu musuh atau kaum munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Dan ini bisa dibilang dia punya dendam tersendiri terhadap dendam, dan dia akhirnya pun berniat untuk memfitnah Aisyah. Berfitnah bahwa Aisyah tuh dia telah berbuat maksiat dengan si Safwan ini. Dia mencari informasi sekitarnya, mengumpulkan bahan-bahannya, informasi, dan akhirnya dia pun mensebarkan fitnah ini kepada teman-teman munafiknya. Nah, bahkan setelah itu Aisyah ini dia tuh nyampai ke Madinah pun dia tuh langsung sakit kurang lebih sekitar 1 bulan. Aisyah ini sakit dan dia tuh tidak pernah keluar sama sekali. Dan bahkan Aisyah tuh dia tidak pernah merasakan seperti kehangatan dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah pun dia ketika Aisyah sakit ini dia itu hanya masuk mengucapkan salam, kemudian dia menanyakan bagaimana kabarmu, dan ia tidak duduk di sampingnya, dan kemudian dia langsung pergi. Itu pun terjadi hampir 1 bulan, dan itu selama waktu yang lama itu fitnah pun tersebar di Madinah. Semua orang hampir tahu semuanya, dan akhirnya hingga suatu hari di suatu malam Aisyah keluar bersama Ummu Miftah. Nah, kemudian Ummu Miftah ini dia itu bertemu dengan anaknya,
kemudian ia mengancam pada anaknya, tapi dihalang oleh Aisyah. Kemudian Ummu Miftah ini dia menjelaskan kenapa dia mengancam anaknya tersebut, putranya, itu karena ia merupakan salah satu penyebar fitnah Aisyah ini. Dan akhirnya Aisyah ini pun dia tersedih, dan kemudian kita pindah ke halaman. Dan seperti di sini Rasulullah pun menemui Aisyah dan pada waktu subuh. Sebelumnya itu, di sebelum kejadian itu pun Aisyah dia ingin meminta untuk balik ke rumah orang tuanya. Dan di waktu subuh pun beliau duduk dan mengucapkan syahadat dan berkata, amma ba'du, wahai Aisyah, intinya wahai Aisyah, apakah benar engkau itu membuat apakah benar tentang berita tentang yang sedang menyebar di saat ini atau yang sedang ramai di Madinah pada waktu itu, mengenai perbuatan maksiatnya. Jika benar, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunannya, dan jika salah, maka semoga berita tadi itu akan sebagai fitnah. Nah, kemudian Aisyah dia berkata kepada orang tuanya untuk mewakili jawabannya, cuma orang tuanya dia tuh karena tidak mengetahui apa-apa, jadi orang tuanya tidak menjawab, hingga akhirnya Aisyah sendiri yang menjawabnya, demi Allah bahwa saya tidak melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dan sedikit mungkin saya bisa dibilang kelupaan itu, jadi pas waktu Aisyah sakit tadi, kita kembali ke sebelumnya itu, saat Aisyah sakit itu sempat wahyu itu turunnya lama. Jadi itu bisa dibilang Nabi pun nggak tahu apakah itu tuduhan yang benar atau tidak, dan wahyunya tuh pun baru diturunkan saat kurang lebih setelah Aisyah dia bilang demi Allah. Kemudian Aisyah pun dia bersabar, dia tetap berbaring, dan dia istilahnya tetap bersedih lah. Dan kemudian hingga akhirnya wahyu turun. Wahyunya itu sekitar kurang lebih ada 10 di dalam Al-Quran, kurang lebih 10 sampai 11 ayat. Nah, itu bercerita tentang tentang fitnah Aisyah tersebut, mulai dari kisahnya awalnya sampai hukuman orang-orang yang menyebarkan fitnah tersebut. Dan akhirnya pas wahyu itu pun turun, Nabi Muhammad pun dia tertawa, dan kemudian ibunya Aisyah itu bilang, sambutlah suamimu. Dan tapi Aisyah dia masih enggan, dan dia tuh tetap mengucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun terdapat pada surat An-Nur, yang artinya yang di sini tulisan innal, yang nggak mungkin Anda sematkan, kalau Anda baca mungkin insya Allah agak lebih lama. Itu pun terdapat pada surat An-Nur ayat 11. Dan itu pun akhirnya ada beberapa orang dari kejadian tersebut yang diberi hukuman, yaitu berupa hukumannya ada 2 orang dari laki dan 2 orang pun wanita. Itu pun hukumannya dicambuk sebanyak 80 kali. Dan penyebar fitnah utamanya ini, atau yang tokoh-tokoh utama yang menyebabkan fitnah ini, tidak mendapatkan hukuman di dunia, tapi mendapatkan hukuman di akhirat, karena dia juga tidak dapat bukti-bukti yang nyata atau bukti-bukti yang pasti mengenai bahwa dia tuh telah memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin cukup sekian dari Ana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang salah itu datangnya dari Ana sendiri dan syaitan, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.